Ibu Bapak sekalian, masih ada 2 sesi, yaitu sesinya kami sekarang, lalu kemudian nanti ada sesi berikutnya lagi. Ibu Bapak sekalian, bagi mungkin yang tidak hadir di sesi pembukaan, ini adalah sebuah event yang luar biasa. Kami sengaja skenariokan kepada Ibu Bapak sekalian ada beberapa basket. Jadi tadi di sesi jam 11 ada basket pembicaraan tentang infrastruktur digital. Lalu kemudian berikutnya di sesi berikutnya ada pembicaraan terkait dengan cloud dan data center. Lalu kemudian kali ini kita akan bahas soal platform, aplikasi dan security. Lalu kemudian sesudah ini akan dibahas soal bisnis dan ekonomi digital. Dan ini sebenarnya serialnya akan bersambung sampai besok. Jadi kalau hari ini sifatnya adalah high level seminar. Jadi kita akan berharap dari teman-teman unsur pemerintah, dari teman-teman unsur industri, lalu kemudian dari teman-teman unsur komunitas, untuk lalu kemudian berbagi pandangan pada forum ini. Nah besok kita akan lebih pertajam lagi. Jadi nanti khusus untuk yang sesi platform, aplikasi dan security, itu besok pada pukul 13.30 akan ada lagi penajaman. Yang kita mengundang juga dari Aspiluki, lalu kemudian juga dari Peruri, dari ACOT, dari CSIRT.id, juga dari Komkomdigi untuk membahas lebih rinci. Nah untuk kali ini kita akan bahas yang sifatnya lebih high level dulu. Kita akan dialog dengan teman-teman. Yang pertama mungkin saya panggilkan Pak Teguh Arifiyadi. Beliau adalah Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik. Karena walau bagaimanapun, monggo silakan Pak Teguh izin. Karena walau bagaimanapun terkait dengan ruang digital ini harus diawasi. Definisi diawasi bukan berarti lalu kemudian awas, tetapi setidaknya kita juga perlu menjaga supaya ruang digital ini tetap aman, nyaman buat kita semuanya. Lalu kemudian kita juga hadirkan dari unsur industri, dari unsur BUMN, kita akan hadirkan juga Ibu Farah, yang beliau sangat sibuk-sibuk sekali. Alhamdulillah Ibu, terima kasih, mohon maaf izin. Ibu Farah Fitria Rahmayanti, beliau adalah Direktur Digital Business dari Perum Peruri. Dan kita sama-sama tahu Perum Peruri diberi amanah untuk menjadi lokomotif untuk percepatan transformasi digital di Indonesia. Jadi ada yang nanti dari Komdigi yang melakukan pengawasan ruang digital, ada yang menjadi lokomotif untuk percepatan transformasi digital di Indonesia. Lalu kemudian kita juga mengundang Pak Imam Resti Muhtahar. Beliau adalah Kepala Balai Layanan Penghubung Identitas Digital BLPID, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Silakan Pak Imam. Oke, oh, Pak, siap. Lalu kemudian yang berikutnya Pak Eri Punta, beliau anggota Pandi, juga Ketua Indonesia Blockchain Society, dan beliau yang menjadi PIC kalau untuk urusan riset-riset di Pandi terkait blockchain, beliau imamnya, sehingga nanti beliau juga akan menyampaikan apa saja produk Pandi, layanan Pandi terkait hal ini. Nah jadi Ibu Bapak sekalian, kita akan berhenti di pukul 15.40, sehingga masing-masing pembicara kami berikan alokasi waktu 10-15 menit, sehingga total kira-kira sekitar 50-60 menit. Lalu kemudian sesudah itu kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kita tetap berusaha untuk selesai on time 15.40 karena nanti akan ada sesi berikutnya sesudah kita. Untuk giliran pertama, mungkin Pak Teguh, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yudus selaku moderator, yang saya hormati Bapak Ibu, Pak Ketua Pandi, Pak Johar, terima kasih banyak Pak sudah mengundang kami, Bapak Ibu anggota Pandi dan Bapak Ibu sekalian undangan. Izin perkenalkan, jadi tempat kami ada direktorat baru ya, namanya Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik. Ya, fungsi direktorat ini sebetulnya mengawasi dua hal. Yang pertama mengawasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dua transaksi elektronik. Nah, isu yang kita akan diskusikan pada hari ini adalah terkait dengan identitas digital.
Jadi identitas digital itu sebetulnya adalah produk, ya, salah satu produk di Undang-Undang ITE dalam produk dari penyelenggara sertifikasi elektronik kita menyebutnya. Nah, sebelum masuk ke dalam ada beberapa hal Bapak sekalian. Kalau kita bicara identitas digital pasti nggak akan jauh kita bicara dengan pelindungan data pribadi gitu. Ya, kita bilang pelindungan bukan perlindungan ya. Karena pelindungan itu tempat berlindung. Perlindungan tempat berlindung. Kalau pelindungan itu adalah metode untuk atau tata cara untuk melindungi. Kita terlalu banyak fakta ya yang menunjukkan bahwa identitas digital atau identitas orang Indonesia ya, itu tersebar kemana-mana gitu. Kalau media menulisnya bocor gitu, leak ya. Kalau saya menyebutnya banjir, kalau bocor netes, kalau banjir itu di mana-mana gitu. Saking banjirnya sebetulnya, ya kalau kita kami punya data tim investigasi insiden data pribadi. Saking banjirnya data pribadi orang Indonesia, kami pernah investigasi ya, transaksi-transaksi terkait dengan jual beli data orang Indonesia dari 102 akun kripto para penjual data Indonesia. Ternyata dari 102 akun kripto, crypto address, ternyata yang laku tuh hanya 2 akun. Itu pun nilainya hanya 2 juta, 3 juta. Artinya apa? Data pribadi orang Indonesia tuh nggak laku dijual. Kenapa bisa di search di Google gitu? Kenapa kita harus beli? Fenomena ini menimbulkan satu pertanyaan, valid nggak data identitas kita secara faktual? Dan kalau kita sebagai warga negara, termasuk saya, termasuk datanya ada di internet ya, NIK saya bocor, ada di internet. Nama dan alamat saya bahkan ada lengkap di internet gitu. Apa saya bisa minta pindah alamat? Apa saya bisa minta ganti nick? Karena itu ada satu kali, gak bisa. Tapi nyatanya boleh di search pakai di Google. Ada puluhan juta data KTP dan KK orang Indonesia tanpa perlu dengan teknik apapun gitu. Jadi ada perkara trust untuk kita bisa mengidentifikasi. Kalau saya ambil ke Google sebuah data, ada KK dan KTP, saya datang ke tempat orang bikin KTP, kalau dulu di daerah Pasar Pramuka, saya bayar 100.000, saya dapat KTP, saya bayar 250.000 dapat KK, saya bisa melakukan transaksi untuk bisa pinjol ataupun transaksi lainnya. Trustnya di mana gitu. Itulah kemudian secara teknologi ya, para pakar dan organisasi dan banyak negara mengedepankan konsep terkait dengan digital identity. Ya, digital identity kalau bahasa rumitnya banyak, panjang gitu, teorinya banyak. Tapi kalau simpelnya ya kita seperti kita punya Gmail, kita masukkan sebagai SSO, single sign on, udah kita bahasa simpelnya gitu. Dan itu melekat unik kepada kita sebagai pemiliknya. Coba next slide. Ini hanya sebuah video call sebetulnya. Ya, tapi dengan RAI diprediksi dalam setahun 2 tahun ke depan, deepfake untuk video call akan populer. Kalau yang telepon, mohon maaf misalnya, Presiden Pak Prabowo telepon menteri, padahal itu adalah deepfake video call dengan voice changer yang sama, ya, menganalisa dari kumpulan videonya Presiden, dengan wajah yang sama karena saking banyaknya wajah Presiden di internet, dan menteri mengangkat, menerima instruksi, bagaimana bisa membedakan bahwa ini fake atau true? Itu kalau kita bicara yang faktor risiko strategis. Yang praktisnya bagaimana? Kalau orang mau mengidentifikasi sebuah identitas misalnya untuk kepentingan biometrik, kemudian kita sajikan liveness dengan model video deepfake yang trusted, lalu sebetulnya apakah masih efektif mode autentifikasi yang ada saat ini? AI memungkinkan itu. Ini hanya masalah waktu, setahun 2 tahun akan populer. Ya, karena AI yang video call deepfake AI sekarang sudah sampai yang low resolution, jadi benar-benar seperti natural sekali. Bahkan dia bisa membuat video dengan peristiwa editing di tahun 80-an, seolah-olah itu adalah asli.
bukan yang HD. Justru yang HD orang udah tahu, ini pasti AI. Ini jauh yang low resolution, bayangkan. Justru itu lebih mengkhawatirkan. Kalau HD orang bisa deteksi, wah ini AI. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi orang? Oke, next slide. Oke, ini next saja ya. Saya nggak akan masuk ke lanskap digital kita. Next slide. Oke, trust itu menjadi satu kunci dalam sebuah transaksi gitu. Yang mana salah satu caranya adalah kita bisa mengidentifikasi sebuah identitas. Oke, coba next slide berikutnya. Ya, next saja. Dalam pertemuan-pertemuan menteri digital ya di ASEAN itu dari tahun 2021 sudah dibahas tentang perlunya digital identity ya untuk bisa meningkatkan aspek security. Di situ disebutkan bahwa pemanfaatan digital ID akan bisa meningkatkan 3 sampai dengan 13% GDP. Dan itu adalah hasil kajian. Oke, next slide. Ya, kita lihat bagaimana kondisi negara-negara sekitar. Ini mungkin datanya 2019. Sekarang sudah banyak yang berubah. Tapi intinya bahwa Indonesia termasuk, ya dibilang terlambat tidak, dibilang sudah mulai juga belum. Termasuk yang berinisiatif mengatur digital ID sebagai bagian dari identitas yang diakui. Coba next slide berikutnya. Nah, Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang ITE Undang-Undang 1 2024. Hanya saja penyebutan digital ID atau identitas digital di Undang-Undang ITE spesifik di situ disebutkan hanya berbasis teknologi sertifikat elektronik. Teknologi yang sama untuk kita mendapatkan tanda tangan elektronik, segel elektronik, SSL dan lain-lain. Jadi spesifik. Tapi kalau kita bicara digital identity, teknologinya macam-macam. Ya, blockchain macam-macam. Tapi di Undang-Undang ITE disebutkan bahwa yang diakui sebagai bagian dari layanan penyelenggara sertifikat elektronik salah satunya adalah digital ID, yang mana artinya teknologinya adalah menggunakan sertifikat elektronik. Blockchain bisa nggak? Bisa. AI bisa, macam-macam banyak teknologinya. Tapi yang diakui di undang-undang disebutkan sebagai salah satu produk dari PSRE. Kemudian di Perpres 82 juga disebutkan bahwa Kementerian Komdigi ya dapat mandat untuk menyelenggarakan layanan portal pelayanan publik, SSO, kemudian layanan digital identitas digital terpadu dan lain-lain ya. Artinya kita diberikan mandat untuk menyiapkan fondasi maupun aspek teknis yang berhubungan dengan digital ID yang berbasis sertifikat elektronik. Ya. Oke, next slide. Kembali lagi, ekosistem PSRE di Indonesia. Ya. Digital ID sebagai bagian dari produk PSRE, ya, tentu mengikuti tahapan maupun regulasi yang ada di Undang-Undang ITE, termasuk dari mulai tahapan pendaftaran, orang daftar, kemudian orang melakukan pemeriksaan, melakukan verifikasi sampai dengan penerbitan dan pemanfaatannya. Nah, layanan-layanan ini selain digital ID, PSRE juga tadi disebutkan layanan SSL, layanan observasi elektronik. SSL di Indonesia sudah ada penyedianya belum? Belum. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, satu kali orang mengupgrade SSL setiap tahun, itu misalnya dirupiahkan 700.000. Dikalikan berapa juta website yang ada di Indonesia, dan itu uangnya keluar semua. Karena apa? Karena penyedianya belum ada dari Indonesia. Yang mudah-mudahan ada beberapa PSRE sedang mencoba untuk memberikan layanan autentifikasi situs atau SSL ini. Jika itu ada berhasil, maka uang 700.000 kali sekian juta tadi bisa masuk ke Indonesia. Oke, tinggal 2 menit, next saja. Oke, next saja, satu slide lagi. Pertanyaannya, World ID itu apakah digital ID? Ya, yang kemarin rame gitu.
Orang bertanya, World ID ini digital ID bukan? Dan saya sebagai ketua tim meriksa ya, saya mengidentifikasi, bertanya dan seterusnya. Kalau melihat karakter dari teknologinya, ya, World ID karakternya adalah digital ID. Tapi kalau kita pakai pendekatan definisi teknologinya, retina yang di-scan kemudian menghasilkan retina code-nya dicacah menjadi 3, di-encrypt, ditempatkan di luar negeri, kemudian digunakan untuk melakukan salah satu autentifikasi dalam sebuah transaksi. Ya, kalau lihat dari bisnis proses teknologinya, tidak ada prosedur untuk mendapatkan kembali identitas, karena kita datang nggak pakai KTP, kita datang hanya scan. TFH tidak mengumpulkan KTP, tidak mengumpulkan identitas, tapi yang dikumpulkan adalah retina code yang kemudian dipecah menjadi 3 bagian. Kalau konsepnya demikian, apakah hasil output dari retina code yang dicacah tadi itu bisa disebut sebagai digital ID? Nah, kalau pakai undang-undang ITE, digital ID itu prinsipnya apa? Bisa merujuk kembali, mengidentifikasi secara unik kepada individu. Pertanyaannya bisa enggak? Kalau versi mereka belum bisa, Pak. Teknologi kami belum bisa mengidentifikasi. Karena memang dengan enkripsi, bahkan model quantum computing sendiri tidak bisa melakukan reverse, bahwa kode ini merujuk pada satu identitas. Makanya mereka menyebut dengan istilah teknologi anonimisasi. Ya. Saya hanya bicara teknologi, terlepas dari cara mereka mengiming-imingi uang, cara mereka dan seterusnya, itu hal lain. PDP saya skip dulu aspek PDP-nya. Saya bicara teknologi. Ya. Tapi kalau di undang PDP, kembali lagi ke undang PDP, kalau ada satu mekanisme untuk mereverse kembali sebuah kode yang digenerate dari apapun, dari biometrik, ya, entah retina, entah DNA, entah apapun, maka tidak bisa disebut sebagai data anonimisasi, tapi pseudonym. Kalau anonim tuh begitu di-encrypt nggak bisa dibalikin lagi. Tapi kalau pseudonym ada mekanisme untuk mengembalikan dengan teknologi tertentu. Nah, jadi sebetulnya secara karakter, ya, World ID adalah digital ID. Tapi kalau by business process dan definition yang mereka jelaskan, ini bukan digital ID. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh. Kita berikan aplaus Ibu Bapak sekalian. Tadi Pak Teguh sudah menyatakan bahwa dalam layanan publik berbasis digital, trust menjadi isu dan di dalamnya termasuk soal identitas. Lalu Perpres 82 juga menyatakan bahwa terkait dengan layanan identitas digital terpadu, itu tupoksinya ada di kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika. Nah, kebetulan Perpres tersebut terkait dengan percepatan transformasi digital, lokomotifnya salah satunya adalah Perum Peruri. Mari kita lihat, mari kita dengar pandangan Ibu Farah terkait dengan hal ini. Silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudo, guru saya, Pak Johar, terima kasih undangannya, Mas Teguh, Mas Imam, Pak Eri Punta, teman baik saya. Jadi mungkin ini senang sekali saya ada di sini. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin kalau kita ngelihat tadi saya senang dengan ini ya, dengan ideation atau misalnya sharing dari Pak Teguh ya. Jadi kita bicara fundamental dari bikin aplikasi. Jadi apalagi aplikasi itu adalah aplikasi pemerintah, which is itu adalah pelayanan publik. Jadi juga tadi dibilang bahwa di Perpres 82 semua teknologi berhubungan dengan digital identity, kemudian jaringan intra pemerintah, SPLP, PDN ataupun yang lain semua cloud gitu, itu ada di Komdigi seperti itu. Dan memang sudah secara senternya emang kita juga melihat bahwa dengan undang-undang yang ada di Indonesia semuanya emang harus ada by teknologi, by design, by arsitektur, itu ada di Komdigi gitu. Nah, bagaimana dengan implementingnya? Jadi kami di Perum Peruri kami adalah implementing agency. Jadi akan kita lihat bagaimana yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita bisa mewujudkan impian, dan ini sebenarnya menurut saya itu cita-cita kita bersama ya. Bagaimana kita rakyat Indonesia dan penduduk itu ya bisa mendapatkan layanan publik yang simple tapi juga secure
dan kemudian juga memberikan impact dan value kepada kita. Jadi mungkin kalau kita ngelihat, kalau saat ini kita bisa pesan taksi ataupun kita pesan makanan gitu ya, why kita tidak bisa mendapatkan layanan publik atau layanan pemerintah? Misal kita mau bicara tentang pelayanan data kependudukan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, kemudian layanan berhubungan dengan perizinan gitu ya. Semua yang berhubungan dengan layanan pemerintah yang diperlukan oleh publik. Nah itu kita juga pengen sesimpel kita pesan makanan, sesimpel kita pesan taksi ataupun yang lain-lain. Jadi kalau kita ngelihat sekarang mungkin yang paling maju saya ngelihat adalah bagaimana kita bikin paspor ya sekarang. Jadi sekarang itu kita cepat sekali bagaimana cara kita bikin paspor, apply nanti tinggal datang, kalau misalnya tergantung bayaran gitu ya, 1 jam 4 jam bisa jadi, atau kalau misalnya mau yang standar bisa lebih lama. Tapi intinya sebenarnya apa sih hal-hal yang ada di balik kesimpelan itu, di balik semua yang simple kita perlu satu yang namanya trust. Jadi kalau misalnya kita bicara trust, kita mulai dari ID-nya dulu. Jadi kami sesuai dengan amanah Perpres 82 yang kita pertama kali kita lakukan adalah bagaimana kita mewujudkan yang namanya DPI, Digital Public Infrastructure. Nah itu dimulai dari identity. Karena kalau misalnya kami di Peruri, kami adalah mungkin tidak semua tahu ya, Peruri itu kami adalah pencetak uang, tapi juga kita bicara transformasi ke digital dan mostly semua pencetak uang di seluruh negara itu bertransformasinya ke digital security seperti itu. Karena kita bicara kedaulatan itu ada di currency seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita udah bisa menjaminkan currency itu adalah secure, bagaimana dengan digital currency? Bagaimana dengan semua yang berbau digital? Nah, yang paling pertama fundamental dari semua aplikasi itu adalah digital identity. Mungkin kalau misalnya saya boleh balik ke slide 2 ya. Jadi itu apa sih sebenarnya challenge-nya dari sebenarnya keinginan dari pemerintah kita untuk bicara transformasi digital nasional, slide 3 next. Jadi kalau dari situ kita ngelihat arahnya bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan pemerintah digital yang transparan, inklusif dan efisien. Dan ini adalah tujuan bersama, menurut saya ini adalah cita-cita besar bagaimana kita membuat negara kita setara. Kalau kita masuk ke Singapura, kita masuk ke India, even kalau misalnya kita mau compare ya tadi digital identity, saya pernah compare dengan Estonia atau misalnya dengan Singapura, mereka bilang oh itu negara kecil, nggak sama dengan kita. So what the point dengan India? India lebih besar, berkali lipat dari kita, penduduknya juga beragam, mirip sama kita, dan mereka punya ADAR atau mereka punya satu digital identity. Jadi pemerintah bisa track bagaimana pelayanan publiknya, bagaimana bantuan sosial, bagaimana semua hal yang berhubungan dengan layanan pemerintah itu bisa dimulai dengan satu digital identity. Mungkin nextnya ya, kalau misalnya kita melihat apa sih sebenarnya challenge-nya. Nah saya cuman melihat satu hal ya, di kita itu yang paling challenging adalah talent digital. Jadi talent digital bagaimana kita bisa membuat warga negara Indonesia, developer Indonesia, talentnya Indonesia bisa setara. Yang paling sulit dan kami rasakan adalah bagaimana dengan red card. Bagaimana kita bilang bahwa semua orang bisa bikin aplikasi, cuman kan itu beragam sekali. Jadi ada mulai dari 10 juta bisa bikin aplikasi sampai dengan 10 miliar ataupun misalnya mungkin 1 triliun gitu. Tapi kita ngelihat apa sih sebenarnya yang membedakan talent digital yang bagus sama yang berkualitas, yang robust, yang efisien dengan yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kita ngelihat kalau misalnya kita belajar dari hal-hal yang lain gitu, kita ngelihat dari talent digital kita itu kita tidak menghargai warga negara kita sendiri dengan talentnya, dengan pemikirannya, selalu dihitung adalah berapa mendesnya. Jadi kalau misalnya kita segala sesuatu itu kita hitung dengan mendes dan ada red card-nya, tuh apa bedanya dengan desain yang bagus, desain yang robust, bisa dengan capability yang tinggi, security, apa bedanya? Karena itu tidak dihargai, desain itu tidak pernah dihargai. Dan kami sangat merasakan ini, mungkin saya mengajak seluruh asosiasi, seluruh lapisan, seluruh ekosistem bagaimana kita bisa membuat satu aplikasi yang benar-benar secure, desainnya bagus, robust. Kemudian ini kita banyak sekali aplikasi yang dibikin setelah itu, setelah ganti rezim semuanya berubah.
Nah, kami sendiri sudah bikin bagaimana kita bikin talent, dan itu currently kita ikut bagaimana sertifikasi yang ada, bagaimana kita bikin itu strategi dulu yang paling penting. Jadi aplikasi is one thing gitu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat bisnis proses yang efisien, kemudian bagaimana kita bisa berkolaborasi, karena di digital nggak ada yang kerja sendiri, semuanya bicara ekosistem, semuanya bicara kolaborasi. Kemudian bagaimana nanti dengan desain, bagaimana kita implementasi, dan bagaimana next terakhir adalah kita mengoperasikannya. Nah, dengan kita mengikuti sertifikasi global dan kita mengimplementasikan bagaimana standarisasi pengembangan aplikasi yang udah ada juga dari Komdigi, udah ada peraturannya, kemudian juga kita banyak sekali referensi-referensi. Menurut saya kita sendiri di Indonesia udah cukup punya talent, tapi kita mungkin tidak bersatu saja. Jadi mungkin banyak hal yang bisa kita kolaborasikan, banyak hal yang bisa kita sharing, banyak hal idenya banyak sekali, tapi mungkin kita untuk negara ini kita harus sama-sama melihat satu tujuan, bagaimana kita sebagai pengguna, sebagai pembuat itu akan merasakan sendiri, dan itu harus memberikan value yang paling penting, impactnya yang paling penting. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang mendasar dari 360 journey kehidupan kita, mulai kita dari lahir sampai kita meninggal, bagaimana sekarang, bagaimana kita mengurus, bagaimana administrasi kependudukan, itu hal yang paling simpel. Karena apa? Karena data referensi kita sebagai penduduk itu sudah ada di Dukcapil. Itu sebagai data referensi, tapi bagaimana dengan data transaksi? Itu ada di digital identity yang dibikin oleh Komdigi seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita akan melihat bagaimana nanti desain sistemnya sebagai fundamental, sebagai komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Nah, dari satu hal lagi, pada saat kita melihat aplikasi, hal yang paling penting adalah berapa jumlah transaksinya. Kalau misalnya kita bikin aplikasi 10 user sama 100 juta user, kita bicara TPS, kita bicara transaction per second, kita bagaimana melihat apakah dia tahan di hit transaction per second dengan jutaan users, dan itu satu hal yang kita bicara mulai dari desain infrastruktur. Kita akan bicara tadi jaringan intra pemerintah, bagaimana dengan SPLP-nya, sistem penghubungnya, bagaimana dengan orchestration layer-nya, bagaimana dengan pertama kali bagaimana kita onboarding dari digital identity untuk melakukan transaksi. Karena kita tidak hanya bicara bagaimana itu aplikasinya simple, bagaimana implementasinya, bukan itu. Yang paling penting adalah nanti bagaimana bisnis prosesnya membuat kita semua ngerasa bahwa ini emang paling penting adalah dari bisnis prosesnya dulu. Kita bukan melakukan digitize ya, kita bukan melakukan, tapi kita melakukan digital transformation. Kita melakukan bagaimana negara kita ini transparan, negara kita ini ESG-nya naik gitu. Jadi kita ngelihat ini berguna untuk semua orang. Jadi ini butuh berkolaborasi dari berbagai macam pihak, butuh menundukkan semua ego, apalagi ego-ego sektoral, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bersatu untuk tujuan bersama. Jadi tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai tujuan tanpa terpengaruh dari aktor lain, atau bicara kolaborasi, dan saya melihat ekosistem digital nasional itu penting sekali melibatkan semua para pihak yang punya tujuan yang sama, semuanya pengen memberikan value dan membuat kita setara di negara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Farah. Ibu Bapak sekalian, tadi Pak Teguh dari Komdigi sudah menyatakan bahwa menurut Perpres terkait percepatan transformasi digital, layanan penyediaan layanan identitas digital terpadu itu ranahnya diberikan kepada Komdigi. Lalu kemudian kalau kita melihat paparan Ibu Farah, di balik senyum beliau ada 9 aplikasi layanan prioritas yang sedang pusing kepala harus disinergikan oleh teman-teman di Perum Peruri. Tetapi kalau Anda lihat tadi, salah satu terkait dengan layanan identitas digital ada yang namanya Inapas. Jadi kalau negara tetangga punya Singpas, nah kita nanti punya Inapas. Dan kalau kita lihat logonya tadi di sebelah kiri bawah, salah satunya adalah logo dari Kemdagri yang pasti urusannya nanti ke kependudukan. Nah pertanyaannya sekarang adalah apakah kependudukan itu satu-satunya identitas yang kita bisa pakai di negeri ini, atau ada alternatif-alternatif yang lainnya? Nanti di sesi yang Pak Imam nanti akan dijelaskan bahwa penyedia identitas digital itu sebenarnya tidak hanya satu industrinya, tapi nanti biar Pak Imam yang lalu kemudian menggabungkan sebagai imamnya dalam hal ini untuk penggabungan.
Tetapi saya mungkin izin loncat dulu ke Pak Eri Punta. Jadi kami dari komunitas civil society, komunitas teknis, Pandi dalam hal ini, kita punya produk baru, kita punya layanan baru yang harapannya akan bermanfaat juga bagi Nusa dan bangsa Indonesia. Dan insya Allah ini nanti juga di dalamnya akan berbasis blockchain dan sebagainya. Tanpa berpanjang kata, saya persilakan Pak Eri Punta dulu untuk menyampaikan terkait i.id. Nanti sesudah itu baru Pak Imam menyimpulkan bagaimana menghubungkan berbagai layanan identitas digital yang ada. Sesudah itu monggo kita diskusi Ibu Bapak sekalian. Pak Eri silakan. Baik, terima kasih Prof. Yudo, moderator kita, Pak Teguh, Mbak Farah, Pak Imam, ya, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Jadi mungkin di sini ini judulnya ini ya, apa kesannya itu jualan banget gitu ya. Tapi mungkin ini kita diskusi ya di sini dan kita coba sampaikan. Intinya tak kenal maka tak sayang. Jadi kenapa sih dari Pandi itu melakukan satu kegiatan yang sebenarnya ini adalah riset kita untuk pemanfaatan teknologi blockchain untuk digunakan sebagai digital identity. Nah, pertanyaannya kenapa kita masuk ke sana gitu? Salah satunya adalah dari semua industri ini ternyata tidak ada yang terbebas dari namanya disrupsi. Jadi di Pandi itu kita sekarang mengelola namanya Web 2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam era Web 3. Jadi di Web 3 ini muncul satu hal yang membuat kita untuk harus melakukan inovasi. Dan juga ternyata setelah kita melakukan hal tersebut, kita temukan, oh ternyata ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, di mana tadi sudah disampaikan banyak sekali ada masalah penggunaan data pribadi dan yang lain-lain gitu. Tapi kita melihat bahwa ternyata namanya identitas atau digital identity itu ada yang sifatnya formal, ada yang informal. Jadi tidak spesifik bahwa digital identity itu hanya untuk kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan formal administration gitu. Tapi bisa lebih dari itu. Dan juga banyak hal lain yang memang bisa kita lakukan terkait dengan tadi. Misalnya sesederhana namanya ID itu adalah ID untuk menandakan kita anggota klub membaca misalnya seperti itu. Atau anggota perpustakaan. Nah, itu yang kita coba terjemahkan di sini bahwa kita punya satu usulan solusi begitu untuk kita manfaatkan yang kita sebut nih. Nah, ayo next. Adalah ID chain. Jadi kita mencoba membangun satu white paper. Bapak Ibu bisa mendownload untuk ID chain ini white papernya. Di mana ID chain adalah blockchain network, blockchain infrastruktur yang memang fokusnya dirancang untuk menyediakan atau terkait dengan solusi identitas digital sesuai dengan standar global dalam hal ini dari W3C yang mengatur tentang decentralized identifier. Nah, kemudian apa sih identity yang bisa dikelola di ID chain? Kebetulan menurut kami identity itu tidak terbatas kepada manusia. Nah, ke depan kita akan berhubungan dengan namanya mesin. Kita akan bertemu dengan ternyata juga ada objek-objek lain. Misalnya apa? Di beberapa case di ID ternyata digunakan untuk melakukan identifikasi sapi. Itu terjadi gitu untuk hal ini gitu. Oke, next. Nah, sini ya. Jadi sistem identitas ini memang adalah identitas yang unik, aman dan terdesentralisasi. Kebetulan sudah ada standarnya sehingga kita bisa menggunakan sistem ini gitu. Dan yang satu hal yang penting di sini adalah kita ingin mengembalikan dengan blockchain ini memungkinkan kita mengembalikan namanya kedaulatan itu kepada kita. Siapa sih yang memiliki data? Yang memiliki data itu bukan siapa-siapa tapi kita sendiri. Data pribadi itu milik kita sendiri. Kita harus memiliki kontrol untuk hal tersebut. Nah, ini yang kita coba kembalikan dalam hal ini. Oke, next. Dan siapa yang sudah melakukan di ID? Ada beberapa di sini mungkin bisa sebagai contoh gitu ya untuk referensi saja.
ada Microsoft, ada IBM, ada Sovereign Foundation, ada Self-Key dan macam-macam ya dalam hal ini. Jadi ini bukan sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang benar-benar apa istilahnya kita membuat sesuatu yang apa tidak ada referensinya begitu. Oke, next. Nah, ini yang kita cobakan bahwa di ID Chain itu memungkinkan kita untuk menggunakan identitas digital itu baik untuk pemerintahan, buat bisnis, ataupun buat kebutuhan dari publik atau komunitas. Di mana kita mendevelop ada namanya UID untuk Universal Identifiers Protocol. Nah ini mungkin yang nanti bisa berhubungan nanti dengan tentunya kaitannya dengan standar yang telah diterapkan oleh Komdigi dan juga nanti bisa berhubungan dengan ID broker nantinya gitu ya untuk ini ke depan. Oke, next. Nah, dari ID Chain yang telah kita kembangkan tadi, ini saat ini posisinya masih testnet ya. Tapi kita cobakan di sini ada Purwarupa aplikasinya yang sebenarnya sudah bisa digunakan, bisa diakses oleh Bapak Ibu di i.id, di e.id gitu ya. Bisa dicoba di sana begitu. Di mana ini platformnya adalah sebenarnya adalah dompet digital yang menyimpan identitas digital kita gitu. Apa yang bisa disimpan di sana? Satu, INAPAS tadi tuh, KTP. Nah, kita bisa melakukan KYC. Di EID kita bisa melakukan KYC dengan PSRE terdaftar. Kebetulan kita sudah bekerja sama dengan salah satu PSRE di situ. Jadi yang disimpan datanya apa? Tentunya sudah standar. Jadi itu yang disimpan di wallet kita gitu. Terus kemudian untuk ini ada yang nanya, EID ternyata yang mengakses ada juga dari penduduk dari luar negeri, tidak dari Indonesia saja. Terus mereka bertanya gimana kita bisa memanfaatkan layanan ini? Kita sediakan untuk KYC-nya menggunakan paspor, sehingga mereka bisa jadi penduduk global bisa juga memanfaatkan untuk hal ini. Nah, dan itu sebenarnya adalah sifatnya itu adalah plugin ya, yang bisa kita kembangkan nanti. Apakah nanti akan digunakan untuk mengidentifikasi selain manusia? Ya itu yang akan kita lakukan misalnya untuk spare part, untuk nanti misalnya kita mau masuk ke agriculture, bisa juga agriculture. Misalnya yang paling sederhana lah, bukan spare part lah, mobil. Ini kita bisa taruh SIM. Terus kemudian kita memberlakukan misalnya free flow untuk di jalan tol ya, yang bebas. Nanti ditanya nih, ini gimana cara mengidentifikasikan kalau nanti ini mobil ini punya siapa? Nah, kita bisa mengidentifikasikan bahwa ini SIM-nya, ID-nya, mobilnya dalam satu sistem. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ini user bisa mendaftar, bisa bebas sebenarnya. User bisa mau dapat istilahnya kalau mau KYC ya dapat centang biru ya melakukan proses KYC. Tergantung pilihannya nanti mau KYC dengan siapa providernya. Nanti selanjutnya akan mendapatkan UID. Nah UID ini nanti bisa ada beberapa opsi. Kalau di generate oleh sistem itu quote unquote free ya. Kemudian kalau hanya memilih namanya, nah ini yang beda dengan yang lain. Karena ini adalah inovasi dari Pandi. Pandi dapat melinkage antara Web2, antara domain name-nya .id dengan user ID di sini gitu. Jadi nanti ibu-ibu bisa bayangkan, bapak-ibu sekalian bisa bayangkan, misalnya kita masuk ke yang sekarang ya, paling sederhana. Kita mau masuk ke kantor atau datang ke tempat yang lain gitu. Selalu ditanya, bisa menunjukkan identitasnya. Kita selalu menyampaikan seluruh identitas, menyerahkan KTP gitu. Ibaratnya kita tuh nyerahin semua yang kita miliki kan di sana gitu. Nah dengan sistem ini kita cukup memberikan tokennya tadi, namanya dari .id-nya tadi kita berikan gitu. Nanti akan ada konfirmasi untuk menyampaikan bahwa ini benar atau tidak. Sehingga kita bisa nanti dengan blockchain memungkinkan ada namanya smart contract di situ gitu. Memungkinkan kita meminjamkan ID tadi untuk masuk ke, bukan meminjamkan ya menyampaikan bahwa saya benar adalah saya Eri misalnya gitu. Untuk masuk ke misalnya check-in di hotel atau yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa fitur ya. Jadi ini yang trusted KYC, jadi ini yang KYC-nya memang
sudah diakui gitu ya untuk yang KYC-nya itu yang disimpan gitu untuk KTP dan paspor. Kebetulan kalau paspor ini mungkin agak abu-abu ya. Kalau yang KTP udah jelas gitu ya karena PSRE. Kemudian next, ini ada digital walletnya. Jadi ini memungkinkan kita untuk bisa menyimpan ataupun membagi kredensial digital kita gitu. Jadi emang ini nanti bisa kita diskusikan karena digital identifier kita sebutnya di sini itu menyimpan identity digital. Jadi kita identifier yang kita sampaikan. Oke, next. Ada juga, nah ini yang ke depan. Begitu Web3 nanti membesar, kita siap untuk masuk ke Web3. Karena Web3 bisa dibilang juga sebagai the next digital platform yang akan datang ya, yang akan nanti akan bersama-sama untuk kita hadapi di gelombang berikutnya. Oke, next. Dan ini mungkin bukan nyanyi ya, maksudnya sign itu, bukan sing on gitu ya, tapi itu single sign on. Ya sebenarnya ini lebih tadi ya pemanfaatan tadi, misalnya sering tuh kita mau beli tiket, kita nggak nyerahin Pak, boleh KTP-nya dikirim ke saya, nggak perlu lagi nanti, cukup berikan namanya misalnya parah.i.id gitu, cukup itu aja. Nanti semua yang di data-data itu yang nyimpen tetap di kita. Orang lain nggak perlu tahu, tapi provider keretanya yang cukup tahu untuk manifestnya, dan itu pun hanya perlu dibuka jika ada sesuatu. Kalau nggak perlu untuk ini. Oke, next, waktunya udah mau habis. Nah, ini kira-kira aplikasinya. Jadi kita melihat bahwa untuk identity itu tidak hanya yang formal, tapi yang informal juga ada, dan itu sangat membutuhkan untuk hal tersebut. Sederhana kalau misalnya anak saya nge-gym gitu ya, ada member gymnya, itu nggak perlu KTP kan, member gym yang perlu untuk hal tersebut. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu untuk lebih lanjut silakan ini bisa di scan, bisa scan nggak? Kalau nggak ya ambil dari idchain.id, bisa di download dan silakan dicoba untuk yang i.id-nya. Demikian sharing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eri Punta. Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa layanan identitas digital terpadu ada di Komdigi, tapi kalau untuk urusan nanti layanan publik sudah pasti karena kita berinteraksi dengan publik, dalam hal ini adalah penduduk Indonesia, maka wajar kalau lalu kemudian identitas digital yang digunakan oleh INIPAS lebih banyak berbasis kepada kependudukan. Tetapi juga di era passwordless authenticity kita juga paham bahwa tidak lagi password tetapi dunia biometrik pun juga sudah masuk di dalamnya. Lalu kemudian Pak Eri Punta sudah memperluas lagi bahwa kalau kita bicara identitas digital ini nggak cuma buat manusia, tapi juga bisa buat anything, benda apapun, sampai kepada urusan flora dan faunanya pun juga bisa lalu kemudian diberikan identitas digital. Nah pertanyaannya sekarang adalah dihadapkan dengan berbagai teknologi yang ada, Web 2, Web 3, untuk manusia, untuk orang atau benda atau things dan sebagainya. Izin Pak Imam, orkestrasinya nanti ke depan seperti apa ini sebagai ID broker? Terima kasih, monggo silakan. Oke, terima kasih. Berat ini Pak kalau untuk mengorkestrasi. Baik, terima kasih Pak Yudo, seluruh narasumber, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan kami dari BLPID, mungkin baru dengar juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi BLPID ini di bawah BSSN, kami baru terbentuk di bulan Januari. Jadi Balai Layanan Penghubung Identitas Digital. Ini sebenarnya kalau tadi disampaikan oleh Pak Teguh, kami ini sebenarnya bagian juga dari Perpres 82. Jadi yang berkaitan dengan transformasi digital, di dalamnya ada satu klausul yang mengamanatkan kaitan dengan identitas digital. Sebenarnya yang mampu memang tempatnya Pak Teguh ini di Komdigi. Hanya saja memang berkaitan dengan BLPID. Mungkin namanya sebenarnya kalau nama kerennya ya, nama panggungnya ini identity broker atau broker ID gitu ya. Cuma kan kalau istilah broker itu memang ini beragam ya konotasinya ya. Bapak Ibu kalau main saham broker, forex segala macam gitu ya. Jadi konotasi seperti itu. Nah di identitas ini juga dikenal juga istilahnya broker ID. Ini sebenarnya satu term yang memang umum ya di industri. Tapi memang dia tidak relate dengan standar tertentu. Memang ini satu term yang ini nanti akan kita implementasikan di Indonesia. Next. Ya, lanjut saja. Nah, sebenarnya broker ID itu apa? Tadi
kaitan dengan identity ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Teguh. Lanjut saja. Ya, pertama ini di Perpres 82, kedua ini yang menjadi dasar ya bagaimana nanti kami menjalankan servis yaitu di Undang-Undang ITE. Jadi Bapak Ibu sekalian ini ada satu hal yang menarik. Dulu saya itu di BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik. Servis kami, core business kami sebagai sebuah CA. Sebenarnya kalau di CA atau PSRE itu punya layanan ada 6. Tanda tangan elektronik, segel elektronik, preservasi, SSL, e-delivery dan seterusnya ada 6. Hanya saja memang bertambah satu, tadi yang disampaikan Pak Teguh berkaitan dengan layanan identitas digital. Hanya saja memang kalau klausul di Undang-Undang ITE, jadi PSR itu dapat ya Bapak Ibu sekalian, dapat memberikan layanan identitas digital. Makanya tadi Pak Yudo sampaikan, barangkali ini tidak hanya terbatas pada lingkup PSRE, bisa saja nanti ya Pak Punta dan rekan-rekan lain-lainnya ya, kaitan dengan industri ini juga bisa masuk menjadi bagian dari ekosistem digital ID. Next. Nah, yang terpenting sebenarnya Digital ID juga menjadi bagian dari DPI. Jadi pemerintah saat ini Bapak Ibu sekalian sedang mencanangkan satu konsep yang menjadi fundamental atau fondasi pembangunan yaitu DPI, Digital Public Infrastructure, di mana ada 3 elemen. Yang pertama digital identity, kemudian data exchange, dan juga digital payment. Nah, digital identity inilah yang memang coba menjadi bagian dari concern kami. Kalau digital payment mungkin sekarang sudah banyak ya yang sudah berkembang ya, digital wallet, kris dan seterusnya. Data exchange juga sedang dikembangkan oleh pemerintah, DTSEN, dan kami menjadi bagian dari digital identity. Nah, tadi disampaikan juga sebenarnya nanti ini besar. Satu ekosistem ini nanti akan punya service yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa dilihat ini bisa di pemerintahan masuk ya, karena memang nanti fokus kami roadmapnya hanya untuk di pemerintah dulu, baru nanti kita lari ke sektor lainnya ya, tapi ini menjadi bagian dari layanan publik juga. Kemudian next, nah sebenarnya identity broker itu adalah sebagai perantara ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai perantara antara service provider penyedia layanan identitas digital, yang itu tadi penyedia layanan identitas digital digital itu adalah si PSRE. Jadi ada kurang lebih 8 sampai 9 PSRE yang nantinya akan menjadi digital ID provider. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga nanti akan bisa bertambah ya. Kita nanti akan mengikuti juga perkembangan ke depan kaitan dengan kebijakan dan tata kelolanya. Nah, hanya saja memang di Undang-Undang ITE ini memang belum ada pengaturan ataupun tata kelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan lebih lanjut kaitan dengan digital identity. Nah, ini nanti juga oleh Komdigi akan disusun kembali ya kaitan dengan revisi di PP 71 berkaitan dengan identitas digital, itu nanti akan masuk ke sana. Nah, jadi kami ini sebagai perantara antara digital ID provider dan juga service provider. Service provider ini adalah aplikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan tadi sudah dijelaskan, kalau kita mau mengakses berbagai layanan aplikasi, karena sekarang memang basisnya digital, semuanya berbasis elektronik, maka semua membutuhkan mekanisme autentikasi untuk bisa masuk ke dalam service. Nah, tentunya ini membutuhkan satu mekanisme autentikasi. Nah, dengan banyaknya IDP tadi, ini perlu diorkestrasi oleh broker ID. Makanya kami tadi disampaikan yang mengorkestrasi antara identity broker dan juga service provider ini adalah dari broker ID. Next. Nah, kalau kita mengenal Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa jenis ataupun model centralized, federated, dan juga decentralized. Kalau tadi blockchain ini barangkali di decentralized ya, jadi kontrolnya itu memang tidak ada di pusat, semua juga menjadi atau dapat mengontrol data dan seterusnya. Kemudian federated ini tadi Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa kontrol ataupun entitas yang berperan sebagai IDP dan juga nanti ada service provider. Next. Nah, jadi identity broker ini berjalan di dalam skema federated. Ya. Jadi ada beberapa service provider ataupun penyedia aplikasi ya ataupun PSE, dan juga nanti ada banyak ya tadi disampaikan di Undang-Undang ITE itu ada banyak PSRE yang juga bisa menjadi IDP. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi concern adalah sebenarnya begini,
Kalau sekarang identity access management itu biasanya dikelola oleh masing-masing entity ataupun perusahaan ataupun instansi gitu ya. Nah nantinya sebenarnya Bapak Ibu hanya tinggal fokus kepada ya core bisnisnya. Kaitan dengan access management itu nanti juga bisa diserahkan kalau dengan mekanisme federated itu ke dalam mekanisme IDP tadi. Jadi untuk autentikasi bisa nanti itu menjadi domainnya si IDP. Nah, untuk bisa menjembatani beberapa IDP tadi sebenarnya di sebelah kanan ya kalau Bapak Ibu lihat di sini, di tengahnya ada broker. Gitu. Jadi antara IDP ya, IDP yang banyak tadi ya, itu kemudian nanti bisa Bapak Ibu memilih IDP yang memang Bapak Ibu percayai untuk bisa mengakses berbagai macam layanan apapun ya sebenarnya. Baik itu akses layanan publik ataupun layanan finance, cortex dan seterusnya itu nanti bisa mengakses menggunakan IDP dengan di tengahnya yaitu broker yang membantu untuk membridging. Kalau kita mengenal Bapak Ibu sekalian biasa buka aplikasi ada login with gitu ya, Google, kemudian Facebook dan seterusnya. Nah ini nanti kita akan mencoba ke arah sana juga, menjembatani untuk autentikasi masuk aplikasi dengan beberapa IDP nantinya seperti itu. Next. Lanjut. Ya, kemudian ini salah beberapa ya yang value yang nantinya dapat didapatkan tentunya ketika kita mengimplementasikan broker ID. Dari security kita menerapkan beberapa standar dan juga dari aspek PDP kita user consent tentunya setiap kali Bapak Ibu bertransaksi, barangkali sekarang kita nggak tahu kita bertransaksi itu kontrolnya ada di mana. Nah nanti tentunya ini juga perlu ada user consent, setiap kali Bapak Ibu melakukan proses transaksi ini mesti ada satu mekanisme user consent. Nanti dari broker ID juga memfasilitasi hal tersebut. Nah, kemudian dibantu juga dengan wallet ya, barangkali nanti ada log transaksi ini juga bisa dilihat di situ. Ini kemudian sistem integrasi ini untuk mengintegrasikan Bapak Ibu tidak perlu repot ya mengintegrasikan dengan identity provider ini cukup nanti terhubung dengan broker Bapak Ibu bisa langsung terhubung dengan beberapa bermacam-macam identity provider tadi. Kemudian fleksibel ya tentunya, kemudian centralized autentikasinya terpusat ya tidak dari masing-masing entitas ataupun kantor Bapak Ibu tapi bisa diserahkan kepada identity provider ataupun broker ID itu sendiri. Next. Nah kalau kita bicara referensi, ini juga ada referensi dari Perancis dan juga beberapa negara sebenarnya. Di Italia juga sudah menerapkan broker ID, di Perancis dan seterusnya. Jadi untuk masuk ke dalam akses layanan publik, itu di tengahnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya, itu ada kotak warna biru ya, itu Friends Connect, itu sebenarnya menjalankan fungsi broker ID. Jadi ketika kita mau masuk ke rumah sakit, mengakses ya, kemudian mau login, mengautentikasi, nanti ada pilihan. Nah IDP itu adalah IDP yang terpercaya. Nah nanti akan dibuat juga regulasinya. Memang saat ini memang masih belum ada, ya, sedang disusun nanti regulasinya, sehingga Bapak Ibu ataupun masyarakat bisa memilih IDP ataupun penyelenggara layanan identitas digital yang terpercaya tentunya. Nanti ada aturan tentunya yang mengakomodir kaitan dengan aspek tersebut. Next. Ya, ini kaitan dengan skema broker ID yang kami coba jalankan. Next, terakhir. Kita lihat beberapa IDP yang tadi sudah terkoneksi dengan kami. Jadi saat ini kami sudah terintegrasi dengan kurang lebih 8-9 termasuk Pruri, tempatnya Bu Farah ini juga sudah terintegrasi juga dengan kami, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa memilih salah satu dari penyedia layanan identitas digital untuk dapat mengakses ke dalam sebuah aplikasi apapun ya tentunya nanti ke depan seperti itu. Next. Ya lanjut saja, ini ya nanti akan ada satu tambahan logo, ini salah satu contohnya nanti dashboardnya seperti ini. Next. Ini kita mencoba mengelaborasi, mengorkestrasi berbagai macam IDP yang sudah ada di Undang-Undang ITE secara kebijakan PSRE saat ini yang menjadi IDP, barangkali nanti juga bisa bertambah barangkali ya, nanti kita lihat kebijakan dari Komdigi juga. Nah ini satu video terakhir, next, bisa dijalankan, ini contoh untuk bisa kita masuk ke dalam satu aplikasi ya, bisa dijalankan? Oh enggak ya.
Ya, sebenarnya ini video ya yang juga sudah kita siapkan untuk bisa mengakses ke dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari berbagai macam IDP yang nantinya sudah terintegrasi dengan BLPID seperti itu. Baik, barangkali itu Pak Yudo. Baik, Terima kasih. terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Imam, kita wabarakatuh. berikan aplaus untuk beliau. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 30 menit sampai 15.40 sesuai schedule untuk sesi tanya jawab. Silahkan, kami menyediakan mic di sana, kami tidak menyediakan mic runner, jadi mohon untuk para penanya untuk maju ke depan menyampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu penanya, mungkin saya ingin juga diskusi kepada Pak Imam. Pak Imam izin, kalau kita melihat tadi ada memang sebelah kanan Korea menggunakan yang namanya federated. Oleh karena itu memang decentralized. Jadi salah satu yang mereka gunakan untuk implementasi blockchain-nya kan setahu saya itu untuk layanan SIM. Sementara kalau Singapura, kalau kita lihat di sebelah kiri dia pakai centralized. Salah satu produknya adalah SingPass. Tadi pada saat sesi makan siang, saya ke layanan Samsat Gandaria City untuk memperpanjang SIM saya. 20 menit untuk pergi ke sana, 10 menit untuk perpanjangan, 20 menit untuk kembali ke sini. Dan yang ditanya lagi-lagi KTP-nya mana gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan adalah kalau kita urusannya layanan publik kita ditanya KTP, kalau polisi pasti nanyanya SIM. Lalu kemudian kalau kita ke luar negeri yang ditanya paspor. Jadi artinya apa? Di lapangan identitas itu bisa banyak. Pertanyaannya sekarang Pak Imam, sambil menunggu penanya, monggo silahkan ke depan. Ini nanti orkestrasinya bagaimana antara misalkan seperti penyedia yang berbasis blockchain. Mohon pahami kalau misalkan nanti saya salah, tetapi setahu saya untuk urusan PSRI-nya kan memang yang disampaikan Pak Heri Punta tadi sudah connect ke PSRI. Apakah mereka juga sebagai penyedia layanan identitas digital juga harus juga daftar sebagai PSRI? Lalu kemudian bagaimana caranya untuk kemudian mempermudah layanan publik supaya nanti bayangan kami kalau sudah terdaftar di balai DID broker tadi maka udah bisa kemana-mana termasuk juga diantaranya adalah i.id. Nanti gimana kira-kira Pak Imam? Iya, baik ini langsung ya Pak Yudo ya. Ya. Sebenarnya kaitan dengan tadi ya tata kelola penyelenggaraan identitas digital. Jadi ini memang masih dibahas dan dikaji aturan mainnya ini oleh Komdigi. Ya. Sehingga nanti kaitan dengan tata kelola, proses bisnis dan seterusnya ini nanti akan menjadi bagian dari revisi di PP 71 ya Pak Teguh. Nah sebenarnya untuk bisa mengakses contohnya tadi Samsat ya Pak. Samsat ini kan sebenarnya memang atau apapun lah ya aplikasinya sebenarnya. Itu membutuhkan satu buah autentikasi identitas. Maka sebenarnya tadi tidak perlu lagi seseorang itu untuk bisa mengeluarkan KTP untuk bisa membuktikan identitas yang bersangkutan. Ya. Cukup nanti ya sebenarnya kami bisa terhubung dengan aplikasi Samsat katakanlah seperti itu. Kemudian di aplikasi Samsat untuk bisa mengautentikasi seperti itu nanti bisa diklik ya katakanlah connection yang memang itu produk service dari BLPID. Kemudian di situ ada beberapa pilihan IDP. Nah, sebenarnya memang yang bersangkutan atau orang tersebut memang harus terdaftar terlebih dahulu di IDP itu gitu ya. Sehingga nanti untuk bisa mengakses ke layanan aplikasi tersebut, Samsat tadi ya, itu berarti nanti bisa login menggunakan aplikasi si IDP tadi. Hanya saja memang faktor-faktor seperti keamanan ya, contohnya misalkan menggunakan MFA gitu kan dan seterusnya itu memang menjadi bagian dari standar keamanan yang memang diperlukan untuk mengautentikasi dari sisi IDP-nya. IDP ini tadi ya PSRE ataupun penyedia layanan identitas digital. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ini dia kaitan dengan decentralized ya. Memang Korea itu punya mekanisme DID ya ataupun decentralized yang sebenarnya kalaupun diterapkan di kita, jadi kalau menurut kami memang kita juga perlu melihat ya karakteristik dari berbagai macam negara ya. Artinya barangkali tidak semuanya gitu kan bisa diterapkan di kita ataupun kita juga barangkali tidak bisa diterapkan di tempat lain. Artinya ini juga bisa kita lihat dari tadi aspek kebijakan, aspek lainnya ya yang tentunya nanti bagaimana menentukan model yang fit untuk bisa diterapkan di Indonesia. Tapi saya pikir dengan adanya Pandi EID tadi ya saya pikir ini kita bisa berkolaborasi ya Pak
berkaitan dengan implementasi digital ID ke depannya. Saya pikir itu yang bisa kita Terima sampaikan. kasih Pak Imam. Pak Marwan, silakan. Mic ada di belakang Bapak, langsung aja. Kalau mic-nya mati, mohon bantuan panitia. Mic-nya hilang. Siap. Oh ya. Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanya ke Pak Imam nih ya. Karena ini menarik BSSN masuk ke layanan penghubung ID broker gitu ya. Belakangan memang ada juga Kota Supal, Pak. Bahkan masuk ke industri telekomunikasi itu di bawah BIN. Sekarang BSSN masuk ke ID broker. Pertanyaan saya, tadi roadmap Bapak adalah salah satunya ke industri telekomunikasi. Kebetulan saya dari ATSI, Pak. Pertanyaannya adalah karena kan begitu bicara registrasi, ini kan larinya ke registrasi 330 juta, Pak Teguh tahu persis itu. 330 juta pelanggan. Saat ini kami sudah direct ke Dukcapil. Tiba-tiba muncul Bapak di tengah-tengah. Ya kan Pak, muncul di tengah-tengah yang dasar regulasinya, kami nggak tahu lah dari mana dasar regulasinya ID broker ini nantinya. Mungkin menciptakan dasar regulasi bisa saja Pak Imam, tapi akan meningkatkan cost ke masyarakat yang tiba-tiba tinggi, Prof. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, apa dasar pemikiran dari Badan Layanan Penghubung ini ya, sehingga tiba-tiba nanti masyarakat akan, kami nggak mungkin diemkan cost itu, pasti kami kenakan ke direct ke pelanggan. Nah kira-kira dasar pemikiran filosofisnya Pak yang penting. Bukan kalau kita cari regulasi, regulasi bisa dibikin untuk sebuah badan atau untuk sebuah bisnis. Tapi filosofisnya yang paling penting. Perancis tadi contoh Bapak, filosofisnya kenapa? Ada ID broker. Gitu Pak, terima kasih Pak. Baik, jadi pertanyaannya terkait regulasi sistem terkait identitas atau disingkat RESTI yang menjadi nama tengah Pak Imam. Monggo silakan Pak Imam. Iya, ini sebenarnya juga Komdiji ya nanti bisa menyampaikan juga nih. Ya menarik. Jadi memang telekomunikasi kita belum ya Pak artinya untuk ke arah sana ya. Jadi roadmap di kami ini kan sebenarnya awalnya memang tadi berangkat dari Perpres 82, transformasi percepatan transformasi digital yang menjadi bagian dari SPBE lah ya, kurang lebih untuk layanan publik di pemerintah seperti itu. Jadi ada 9 layanan prioritas ini juga menjadi bagian servisnya Bu Farah sebenarnya. Jadi ada 9 layanan gitu ya, kemudian bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan publik itu dengan mudah, dengan efisien dan inklusif ya Pak. Artinya siapapun, dimanapun, ini secara merata itu bisa mengakses layanan publik tersebut. Nah di situ muncul ya ide ya tadi identitas digital, artinya untuk bisa memudahkan tanpa perlu tatap muka menggunakan KTP yang berbasis fisik barangkali seperti itu. Nah jadi awalnya itu adalah seperti itu Pak, artinya untuk memudahkan masyarakat ya untuk bisa mengakses layanan publik. Kemudian yang terpenting adalah bisa memvalidasi identitas. Itu yang terpenting yang tadi juga disampaikan oleh Pak Teguh. Bagaimana bukan hanya memudahkan tetapi benar yang mengakses adalah orang yang sesuai gitu kan. Nah itu bisa dibuktikan dengan digital identity-nya nanti seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau di kami sebenarnya memang sifatnya mengorkestrasi Pak dari berbagai macam IDP ataupun penyedia layanan identitas digital yang tadi sudah disebutkan ada beberapa yang 9-nya itu PSRE gitu ya Pak. Jadi di tengahnya ini adalah kami gitu ya, termasuk barangkali Dukcapil juga punya IKD gitu ya, yang nantinya kami juga bisa membridging itu sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses layanan publik ya, ataupun mengakses berbagai macam aplikasi nanti ke depannya. Jadi sifatnya adalah untuk mekanisme autentikasi Pak. Jadi di standar ada satu buah standar yang memang di situ ada dibagi 3 memang standarnya. Jadi ada identification assurance level ya. Jadi untuk mengidentifikasi ada yang level 1 ya, kemudian level 2 dan level 3.
Artinya yang level 1 itu sebenarnya tidak memerlukan satu buah validasi dari identitas, sampai nanti yang sebenarnya memang harus dibuktikan ya secara real adalah orang yang benar yang memang mengakses sebuah layanan untuk melakukan proses autentikasi. Jadi barangkali seperti itu Pak. Jadi kebetulan memang di Undang-Undang ITE itu sudah di state seperti itu Pak ya. PSRE itu dapat ya menyelenggarakan layanan identitas digital. Nah, PSRE ini kan banyak nih Pak seperti itu. Nah, untuk melakukan orkestrasi tadi dibutuhkan ya tadi ketimbang, jadi gini Pak, maksudnya gini. Artinya daripada misalkan satu buah aplikasi itu untuk mengintegrasikan satu-satu, contohnya mudah seperti KRIS Pak. Jadi kalau KRIS dulu itu kan masih satu bank satu KRIS, BC, Mandiri dan seterusnya itu punya satu KRIS, punya satu QR gitu ya. Ya sekarang sudah terhubung menjadi satu KRIS. Ya mudahnya seperti itu gambarannya. Jadi yang dapat mengorkestrasi adalah broker ID sehingga satu buah entitas itu tidak perlu mengintegrasikan untuk mekanisme autentikasi ke masing-masing IDP. Cukup nanti ke broker yang mengelaborasi untuk bisa semua itu terhubung ke dalam satu service aplikasi tersebut. Barangkali seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah ada penanya berikutnya, ketua saya, Pak John, silakan. Ya, John dari Pandi, for the record, Icon Style. Ya, Ini ngantri nih Pak ya Aswin. begitu Pak Aswin. Iya. Terima kasih. Jadi ini untuk itulah hari ini kita bertemu ya. Jadi saya melihat apa yang menjadi objektif dari acara hari ini itu salah satunya adalah bagaimana kita mendiskusikan dari perspektif kita masing-masing. Tadi sangat jelas dijelaskan oleh Pak Teguh soal bagaimana undang-undang sertifikasinya itu terkait dengan identitas digital. Kemudian dari aspek aplikasinya dan juga Pak Imam menjelaskan mengenai ID broker dan kalau dari Pandi kebetulan saya juga banyak terlibat di e.id dan ID chain. Jadi saya pertama mungkin bertanya dulu kira-kira dari Pak Imam BSSN apa yang sedang disiapkan dalam konteks standarisasi aplikasinya, kan itu terkait dengan aplikasinya gitu ya. Sedangkan dari Pandi tadi mengusung konsep lebih ke blockchain karena itu udah ada standarnya. Dan kita sudah menyiapkan juga white paper, bahkan juga application service untuk API-nya untuk memungkinkan akses. Jadi saya sih berharap semangat hari ini, kalaupun sebenarnya kami Pandi dalam posisi sekarang ini sedang mengajak kita membentuk yang kita sebut dengan decentralized autonomous organization-nya, ya, DAO-nya. DAO ini enggak harus di Pandi, bisa di Kominfo, bisa nanti di Pruri, bisa juga di BSSN gitu, di BPLP tadi. Kita bisa integrasikan sehingga network untuk protokol yang kita define itu bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi kita udah siapkan itu Pak dalam konteks itu. Jadi tadi di back-end-nya sertifikasi digitalnya udah jelas tadi ya, Pak Teguh sudah jelas menyampaikan. Nah kita juga dari si aplikasi sudah menyiapkan sehingga menurut saya, tapi memang mungkin nanti ini terkait dengan bagaimana service itu diselenggarakan ya. Nah, dalam konteks ID broker tadi itu. Nah kelihatannya harapan saya kita bisa diskusi. Ini suatu ruang bersama yang menurut saya sangat bagus. Saya tadi Pak Imam menyebutkan contoh KRIS, tadi pagi saya pun menyebutkan contoh KRIS kalau Bapak ada tadi pagi. Bagaimana KRIS adalah proyek negara yang sukses besar. Bagaimana memobilisasi pengguna sehingga sangat implementasinya sangat bermanfaat. Bahkan kemarin waktu negosiasi tarif dengan Trump kan kita dengar sama-sama tuh Trump menyebut soal kita disuruh ini karena mereka mengalami kerugian karena visa nggak dipakai lagi. Kita udah banyak punya independensi sendiri. Nah, saya berangan-angan gitu ya, kita punya suatu kesepakatan bersama gitu. Artinya karena posisi kita ini sekarang dalam konteks ingin memberikan kontribusi juga bagaimana supaya kita punya suatu sistem yang kita sepakati secara bersama-sama. Kalau secara undang-undang tadi sudah disebutkan di PP 71, kemudian ada instruksi presiden untuk Perpres percepatan tadi aplikasi pemerintah dan ada ID broker. Nah,
mari kita bersepakat gitu ya. Dan menurut saya, ayo mumpung masih di awal ini, kita percepat dengan cara kita diskusi supaya kita melahirkan suatu kesepakatan nasional baru, sehingga benchmarknya adalah yang KIRIS tadi. Kalau ini sukses sama-sama, ini bagus banget buat kita Pak, buat Indonesia. Saya rasa itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak John. Jadi ini memang teknologi baru Pak Imam. Bahkan di Komdigi sendiri kan juga baru membentuk unit terkait dengan teknologi baru di mana di dalamnya termasuk AI, blockchain dan sebagainya. Dan terkait dengan blockchain ini kira-kira nanti ruangnya di dalam yang namanya ID broker tentu saja perlu identity management. Identity management juga bisa disingkat menjadi imam. Mari kita tanya kepada Bapak Imam, silakan. Ya, nanti habis itu Pak Teguh. Yes. Intinya kami sepakat Pak. Intinya kami sepakat. Artinya untuk ke arah ke depan kita memang perlu bersama-sama Pak ya. Artinya seperti itu. Yang poin penting adalah itu dulu. Jadi bagaimana nanti ke depan kita menetapkan satu langkah untuk bisa diterapkan. Yang terpenting kan sebenarnya bukan kitanya Pak. KRIS itu kan sukses ya karena dipakai oleh user masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya menerima dan itu bisa digunakan ya, saya pikir itu sukses. Nah, yang terpenting adalah bagi kami adalah tentunya bagaimana ketika nanti kita membuat satu model ya, tentunya ini harus bisa diimplementasikan dan masyarakat tentunya tadi sekali lagi kalau kami berbicara selalu inklusif. KRIS itu kan artinya bisa menjangkau mulai dari merchant yang besar sampai UMKM lah katakan seperti itu Pak. Itu juga bisa digunakan dan implementasikan itu sehingga bisa menjadi success story. Saya pikir itu Pak. Sehingga kami menilai artinya kalau dari kami sendiri kami terbuka untuk kita bisa nanti berkolaborasi artinya dengan berbagai macam stakeholder yang nantinya bisa kita sinergikan dan tentunya yang terpenting adalah sekali lagi ini kembali ke masyarakat. Artinya ketika nanti kita implementasikan harus bisa use case-nya itu bisa berdampak kepada masyarakat. Saya pikir itu ya yang terpenting. Intinya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kemudahan terkait layanan publik sehingga tentu saja pemerintah perlu arif di layanan digital yang kalau disingkat jadi Arif Yadi. Monggo Pak Teguh Arif Yadi silahkan menambahkan siap. Baik, terima kasih. Saya sekaligus menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marwan ya. Jadi ketika digital ID ini sudah full implemented di Indonesia, ya, kalau konteksnya dalam registrasi kartu, kemungkinan itu akan menjadi salah satu alternatif untuk registrasi kartu prabayar gitu. Artinya apa? Yang sudah registrasi dengan mekanisme KTP dan KK yang masih tetap terregistrasi. Jadi tidak menambah satu step lagi, tetap bisa digunakan. Kita terlanjur berpikir bahwa authoritative source, sumber otoratif itu hanya Dukcapil. Itu udah pemahaman kita. Yang paling tinggi itu Dukcapil. Tadi kan ke Samsat KTP. Saya mau daftar MyID KTP. Padahal di Undang-Undang PDP apa? Ada prinsip namanya data minimization. Data itu harus minimal mungkin. Di KTP itu ada 18 item. Ada tanggal lahir, ada status. Apa keperluannya Pandi mau tahu status perkawinan saya? Betul, Pak. Apa keperluan Pandi mau tahu golongan darah saya? Apalagi agama. Gitu. Kalau pakai Undang-Undang PDP relevan nggak? Nggak relevan. Boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Tapi kita terlanjur berpikir bahwa authoritative source itu hanya Dukcapil. Nah di digital ID ini, kalau lihat best practice-nya, authoritative source-nya tidak harus Dukcapil saja. Bisa juga sumber lain, imigrasi, BKN. Nah itu menawarkan alternatif-alternatif yang jauh lebih fleksibel tapi trusted. Ya. Broker ID posisi hanya penghubung gitu. Tapi kembali kalau bicara the next-nya akan seperti apa gitu. Digital ID dalam konsep di Undang-Undang ITE memang basisnya adalah sertifikat elektronik. Ya kalau tadi misalnya produk ID-nya Pandi, ujungnya back-end-nya sertifikat elektronik. Itu sebenarnya sudah linear. Lalu bagaimana kedudukan EID sendiri di ekosistem sebagai apa? Apakah harus daftar sebagai PSRE? Ya tidak harus. Karena bisa jadi kedudukannya hanya sebagai RA, Registration Authority. Bisa menempatkan diri sebagai RA. Bisa juga mungkin ada
aspek lain lah. Konsep atau misalnya kita sebutnya blueprint digital ID ini sedang disiapkan, mulai tahun ini disiapkan. Nah, tadi sampaikan oleh Pak John, ayo kita ngomong bareng, ayo saya sepakat. Jangan sampai nantinya ternyata digital ID yang digunakan adalah digital ID dengan model yang dari luar, mohon maaf, model TFH, World ID, dengan biometrik, yang mana TFH sendiri sedang bekerja sama dengan Visa, yang mana nanti ketika kita mau beli sesuatu harus terhubung, ketergantungannya tinggi. Nah, dependensi itu yang harus mulai kita tekan dari sekarang. Sebelum terlanjur, ayo, saya sepakat banget dengan Pak John, kita rembuk. Konsep sertifikat elektronik itu hanya satu konsep. Kalau ada konsep lain dan itu ideal atau lebih baik, ya itu bisa digunakan. Saya selalu bilang, best practice itu hanya istilah. Karena sebetulnya kita menyebutnya good practice. Best itu belum tentu best di sana, best di sini, belum tentu. Kita menyebut good practice. Di Indonesia karakternya unik. Ya, common practice-nya unik. Nah, kita buatkan Indonesian version-nya gitu untuk digital ID. Itu tambahan dari jawaban tadi. Terima kasih banyak. Siap. Oh, Bu Farah, monggo silakan. Ya, saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Marwan sama Pak Johar ya. Jadi mungkin kami Peruri diminta sebagai Govtech untuk bikin namanya Inapas. Nah, mungkin tadi ada broker ID, ada EID, ada digital ID. Kalau saya ngelihatnya dari sisi sederhana, bukan kita menganggap Dukcapil itu sebagai data ini, tapi kalau kita penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, kita semuanya administrasi kependudukan kita melalui Adminduk, which is itu adalah Dukcapil. Jadi Dukcapil adalah data referensi trusted kalau kita adalah warga negara Indonesia. Mau bikin paspor pasti minta KTP karena dia tahu kamu warga negara Indonesia. Ya udah mintanya KTP dong atau KTP elektronik. Jadi kan sebenarnya itu bicara rekaman data. Tapi bicara transaksi, ID transaksi itu adalah hal yang berbeda. Jadi mungkin kalau tadi saya menyambungkan antara EID, ID broker sama tadi konsepnya digital identity dari Komdigi, sebenarnya kalau kita melihat pelayanan publik maunya apa sih? Publik maunya simple. Kalau misalnya kita disuruh masuk ke satu hal terus kita suruh milih-milih, how did I know which one the best? Saya maunya simple, saya maunya dapat, saya maunya terauthenticate, saya taunya adalah saya punya value. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngelihat why negara-negara seperti India atau misalnya Singapura yang lainnya pakai pas, namanya kita nanti tinggal ini, karena menurut saya ini diskusi yang panjang kali lebar kali tinggi, karena saya udah mengalami 2 tahun saya di sini, 2 tahun itu nggak kelar-kelar Pak. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau satu sesi lagi, saya senang-senang aja karena menurut saya pada saat kita ngelihat ID broker bagaimana adalah bridging, ya kan? Tapi data referensinya mana? Data referensi tetap KTP kalau kita adalah warga negara Indonesia. Kalau kita warga negara asing, ya dia punya apa ID-nya? Bisa NIC-nya dia, bisa social security number-nya dia, bisa paspornya dia, semuanya bisa kita combine. Nah, kalau dari Undang-Undang ITE yang penting ada sertifikat elektroniknya, karena kita bicara security dan kita bicara bagaimana warga negara ini bisa mengakses semua layanan digital dengan simple, tapi juga punya terautentikasi, secure, itu yang paling penting. Jadi apapun nanti bentuknya, kalau menurut saya itu adalah satu diskusi yang penting. Tapi kalau misalnya saya bicara government untuk misalnya layanan publiknya dia harusnya punya satu centralized digital ID. Tapi kalau misalnya bicara untuk layanan yang lain, itu kita bicara turunannya, nggak ada isu dengan itu. Tapi kalau misalnya kita bicara bagaimana pemerintah bisa tahu ini orangnya authenticate, ya pasti dia harus punya data referensi trusted, dia harus punya data-data referensi yang lainnya. Jadi mungkin ini adalah satu diskusi yang menurut saya penting sekali bagi kita semua, karena ini kita sebagai warga negara, kita adalah pengguna, nextnya kita juga yang menentukan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu bapak sekalian, masih ada 15 menit lagi. Tadi Pak Aswin sudah hendak bertanya. Bagi yang belum tahu, terutama teman-teman Gen Z, milenial, Pak Aswin ini adalah dulu orang penting terkait dengan urusan Kominfo. Beliau mantan Dirjen Aptel, beliau pernah Sekjen Kominfo, jadi baik dan baiknya terkait dengan teknologi informasi ada di tangan beliau juga.
Seluruh torehan sejarah terkait TI ada di beliau. Monggo Pak Aswin, guru kami bersama, sampaikan masukan Bapak, izin. Terima kasih. Ini Bapak kok apal CV saya itu loh. Data pribadi saya ada di Bapak rupanya ya. Pejabat publik kan? Saya itu cuma mau nanya ke Bu Farah loh ya. Dan sederhananya pertanyaan, tadi Ibu tuh bilang apa? Desainer atau apa? Kegiatan desain dan segala macam kurang terperhatikan gitu ya Bu ya. Itu yang saya ingin tanyakan itu cuman Ibu bisa menyampaikan dengan begitu apa hal tersebut itu pemikiran yang ada di belakang yang mendasari Ibu sampai menyampaikan demikian itu apa ya Bu ya? Sehingga Ibu bilang bahwa kegiatan desain di sini kurang terperhatikan. Sebab yang disampaikan Ibu tuh bikin saya stres Bu. Loh lah gimana ada stres toh? Pertama saya tuh ngeliat Pak Yudo itu, lah kalau semua apa kegiatan desain segala macam nggak terperhatikan nanti murid-muridnya Pak Yudo nanti lulus dari FIF sama FTE, elektro sama ini nggak ada yang ke desain Bu. Semuanya jadi pedagang software sama hardware. Atau kalau enggak jadi dosen. Kalau enggak jadi birokrat kan kayak saya gitu. Itu yang pertama. Yang Bu, yang kedua ini yang bikin saya stres juga. Tadi pagi saya tuh jalan dari ke hotel. Naik taksi Bu. Lah di Indonesia itu kan udah produksi assembly mobil ribuan ya atau jutaan malah banyak sampai Jakarta macet itu loh. Loh kok saya naik taksi kok ya mobil buatan Vietnam loh. Vietnam itu bukannya baru kemarin berantem perang-perangan sama Amerika segala macam. Loh kok sudah produksi mobil banyak lagi. Mobil Vietnam yang warnanya mobil listrik apa mereknya susah namanya lah pokoknya. Tapi banyak itu di luar itu. Jadi ini saya cuma bikin jadi dengan dua hal itu aja saya statement Ibu tadi bikin saya stres Bu. Jadi mungkin ada yang mendasari itu terus bagaimana yang ngatasinya supaya kalau software tuh ya jangan dari luar terus, jangan impor terus. Jangan lupa Bu, kita itu pernah teman-teman Pandi Abji ini kan semua dulu ikutan acara IGOS kan. Indonesia Goes Open Source itu ada Bu Loli itu yang support terus IGOS itu. Jadi baiknya gimana ini seterusnya ini supaya nggak terus-terusan pakai desain orang lain. Tadi pagi sebelum Ibu tuh di sesi sebelumnya tadi ada yang cerita sampai tahu aja impor, tempe aja impor sampai gua stres gitu kan. Tiap hari saya makan tahu tempe lah Bu. Maklum pensiunan PNS ya, memang sukanya tahu tempe. Jadi terima kasih, silakan. Siap. Konon Bu Farah, para suhu ini akan berkumpul membentuk asosiasi. Asosiasi Suhu Wilayah Indonesia, Aswin. Monggo silakan Bu Farah. Oke, terima kasih Pak Aswin, ini mentor saya. Jadi mungkin ini Pak, kalau kita ngelihat Pak, kenapa sih iPhone itu mahal? Apa bedanya iPhone sama Xiaomi? Iya kan? Sekarang gini, kalau kita mau pretelin, kalau misalnya cara kita ngitung Mendes itu adalah seperti kenapa Apple mahal, iPhone mahal? Karena desain. Dia bilang barangnya bisa dibikin di Cina, tapi desainnya di California loh. Nah kenapa kita nggak bisa sama? Jadi developer kita itu dihargainya tuh berdasarkan ya lo bikinnya apa. Jadi nggak bisa membedakan kualitinya seperti apa. Yang penting barangnya jadi. Lah sama-sama mobil, sama-sama iPhone, sama-sama desainnya atau sama-sama aplikasinya. Di sini saya bicara aplikasi. Tadi kan saya bilang aplikasi robust, aplikasi yang quality, aplikasi yang secure, aplikasi yang customer experience-nya bagus karena didesain dari end to end dengan customer experience journey itu tidak dihargai karena dihitungnya di Mendes. Jadi kalau kita pretelin nih iPhone, apa bedanya sama Xiaomi? Sama Pak, ada LCD-nya, ada chipnya di dalamnya, mau ada RFID, mau apa segala macam, sama. Tapi itu yang dianggap cara kita menghitung. Cara menghitung nilai developer kita. Jadi orang desain itu nggak dihargain, nggak ada harganya desain itu berapa, nggak ada. Karena yang dihargain adalah solution architect Mendesnya segini. Tapi pada saat dia menghasilkan suatu hal mahakarya itu nggak ada yang nilai. Jadi kalau kami berusaha minta misalnya pada saat kita mengajukan proposal ke government gitu, ini harga total solution dari bikin misalnya aplikasi Inaku, nggak ada tuh desain dihargain karena kan udah ada harga solution arsitek. Mendesnya udah segini.
Nah, bagaimana kita mau bicara saingan sama lisensi produk-produk prinsipal, Pak? Dari luar yang mereka coba kita ngitung. Kenapa kita government bisa bayar Big Four dengan Mendes yang lebih banyak? Padahal sedangkan hal yang sama bisa kita lakukan di Indonesia khusus untuk aplikasi. Jadi saya ngerasa pada saat kita propose misalnya membuat satu modul aplikasi Inaku atau Inagov, itu ngitungnya ya sama aja, nggak ada bedanya kita berkualitas apa enggak ya, anybody sama, yang penting rate card-nya segitu, udah gitu all in. Jadi pada saat itu menjadi satu mahakarya itu nggak ada what the difference, nggak ada Pak. Itu mungkin yang perlu kita sebagai ini kan di sini banyak sekali guru-guru saya, suhu-suhu para ini ya pemikir, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, bahwa gimana teknisi-teknisi kita atau pemirsa developer-developer kita atau orang-orang security kita itu bisa dihargai di negeri sendiri, semua lari keluar. Saya kemarin waktu saya benchmark ke Google, lah arsiteknya Google Cloud itu orang Indonesia. Cloud government itu orang Indonesia. Mau kemana? AWS sama, Microsoft sama, SAP sama. Kenapa? Bayarannya beda Pak. Kita menganggap semua itu sama aja, udah Mendesnya udah selesai. Jadi membuat sesuatu itu kita tidak melihat bagaimana itu desain, bagaimana. Jadi kalau misalnya kita baca beli barang Oracle, dia jualan lisensi. Why lisensinya mahal? Why dia bisa menetapkan harga segini? Kita nggak bisa. Karena pada saat kita bikin sesuatu untuk government, mereka akan ngitung, oke, referensinya mana? Oh, pakai Inkindo. Oh, referensinya. Jadi yang kita lakukan adalah kita memperbanyak hari atau kita memperbanyak orang hanya untuk ngejar angka. Lah itu kan nggak benar. Ya kan, ini kan kita bicaranya lurus-lurus saja. Harusnya emang kalau ini berkualitas kita bicara oke, kita mau bikin barang karena apa? Karena ini TPS-nya itu bicara 1 juta hit. Beda dong dengan bikin aplikasi cuma 10 user misalnya. Dan itu kan ini problem menurut saya yang semua orang kalau saya bicara sama auditor. Jadi kalau sekarang kita mengajukan proposal, saya harus melihat auditor nanti melihatnya seperti apa. Kalau nggak seperti itu selesai kita Pak. Jadi itu yang mungkin menurut saya yang kita perlu pahami bersama. Adik-adik kita, talent kita itu nggak kurang jago semua. Tapi apakah kita dihargai sesuai dengan bagaimana negara kita mau naik kelas gitu. Misalnya kita mau bikin aplikasi yang paling keren yang bisa kita bundling, lisensinya bisa kita jual. Atau kita bisanya punya konsultan-konsultan seperti levelnya Big Four. Why mereka bisa harganya mahal dan why kita merasa wajar bayar mereka. Sedangkan kita bicara kita sendiri punya talent-talentnya. Kenapa saya bilang yang pertama kali fundamental ada di talentnya? Karena talent adalah yang akan membuat desain. Itu mungkin yang perlu ini bagi saya ini ya Pak. Mungkin kemarin saya ketemu sama musik Pak. Pada saat kita bikin musik, saya ketemu sama Mas Yofi. Jadi dia bilang itu ada satu kata dalam lagu-lagunya dia. Menurut dia itu adalah artnya. Tapi itu bagaimana cara menghargai itu? Gitu. Jadi ini berlaku tidak hanya mungkin untuk developer, tapi juga bagaimana dengan penulis buku kita, pencipta kita. Jadi mungkin kalau misalnya di negara kita, orang yang nulis buku, inventor, orang yang menemukan sesuatu, itu jadi nggak ngerasa ngapain gue nemuin, nggak ada ininya. Kita bicara royalti, gimana kita mau ngitung royalti di sini? Jadi mungkin ini menurut saya penting sekali karena kita bicara bagaimana Indonesia setara, bagaimana kita bicara nanti next. Jadi contoh Bapak taksi Vietnam ya Pak. Lah emang kita nggak bisa Pak bikin mobil? Bisa. Tapi apakah kita dibilang seperti itu? Jadi kalau misalnya sekarang kami kertas, contoh paling gampang, kita punya kertas, tapi emang kertas uang kita nggak impor. Jadi mungkin kita ngelihat bagaimana kita Indonesia dengan sumber daya Indonesia, dengan talent-talentnya Indonesia itu bisa bicara bagaimana kita bisa membuat aplikasi digital, apalagi khususnya untuk pemerintah, dan ini butuh kolaborasi semua pihak. Dan tidak hanya bagaimana developer, dari sisi developer ngelihatnya, tapi juga dari sisi regulasi, bagaimana auditor melihatnya, bagaimana prinsipal melihatnya, bagaimana pemerintah bisa bikin budgeting. Karena ini nggak gampang, karena ini merubah satu hal yang fundamental. Dan ini yang
yang menjadi challenge kita. Kita bukan nggak bisa bikin aplikasi, apa susahnya bikin aplikasi? Everybody can do. Wong sekarang semua orang bisa bikin pakai Python, pakai apa segala macam. Nah itu cepat sekali kita bisa belajar. Tapi kita bisa pernah bikin kode sendiri nggak? Tadi kita bicara keris. Keris kan cuman kode bayar. Terus menariknya apa dengan kode bayar? Cuman mengkonvert kode bayar menjadi satu kode yang sama yang bisa dibaca. Tapi pada saat kita bicara digital ID, itu bukan kode bayar. Itu adalah identity. Identity yang refer to bagaimana nanti kita melakukan transaksi. Apalagi transaksi berhubungan dengan finansial atau fidusia. Itu penting sekali dan itu harus secure. Kalau kode bayar ya penting kode bayar, setelah itu kan dia masuk ke banknya. Tapi kalau misalnya identity, beda sekali. Jadi saya ngelihat pada saat kami bikin materai elektronik ya Pak. Why materai elektronik gak fly? Sederhana Pak. Saya selalu bilang, Bu gak bisa backdate Bu. Itu bicara culture. Terus udah gitu kita bicara apa bedanya dengan yang lain. Kita bicara, kita bicara satu hal yang bisa menjadi fundamental kita untuk melihat any single transaksi. Karena materai artinya adalah negara hadir pada saat warga negaranya melakukan transaksi. Artinya apa? Negara melindungi kita. Tapi kan ini kan jadinya goalnya seperti apa? Ini kan yang berbeda Pak. Jadi mungkin saya ini sekalian ini nggak boleh ya, ini kan forum sangat ramai. Jadi maksud saya ini mungkin dalam forum yang lebih kecil kita bisa berpikir bagaimana talent-talent digital kita itu dihargai sesuai. Jadi kita bisa melihat bahwa aplikasi yang kita bikin itu juga standar worldwide, standar world class, dan itu kita pakai sendiri. Gak mungkin dong kita pakai aplikasi yang kita pakai sendiri itu jelek, itu gak mungkin. Tapi kan itu ada nilai desain. Dan kita nggak cuma sekedar beli, apa bedanya nanti Xiaomi sama iPhone atau misalnya Mercy sama Agya itu kan sama-sama punya kaca. Oh ya, jadi yang dilihat adalah kacanya ada apa enggak, spion ada apa enggak, dashboard ada apa enggak, kan gitu aja jadinya. Lah quality di mana? Gitu mungkin. Jadi mungkin jangan terlalu panjang Pak. Makasih Pak. Terima kasih Bu Farah. Ibu Bapak sekalian, pengembangan internet tentu saja tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu ketua saya Pak John dalam forum ini mengajak nggak bisa cuma mikirin domain saja, nggak bisa mikirin IP saja, nggak bisa cuma mikirin telekomunikasi saja, sehingga lalu kemudian kita perlu sinergi, kita perlu kolaborasi, dan kita perlu koordinasi. Walau demikian koordinasi itu core-nya dinasti. Jadi tupoksi antara masing-masing pihak harus juga bisa sejalan. Lalu kemudian kalau kita lihat pada sesi ini dihadirkan, kita melihat bagaimana akademisi juga ada di antara para peserta. Kita melihat juga bagaimana komunitas teknis Pak Eri Punta memberikan terkait dengan teknologi baru blockchain untuk lalu kemudian memberikan nilai tambah terhadap yang namanya identitas digital. Kemudian kita juga melihat bagaimana Pak Teguh dari Komdisi akan nanti ngatur kerangka kerjanya termasuk regulasinya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa penyedia identitas digital itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa, dan BSSN nanti akan bertugas untuk melakukan orkestrasinya. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana penerapan nanti untuk penyediaan layanan publik dari penjelasan Bu Farah. Pak Eri Punta masih ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, baik, makasih Prof. Mungkin saya terima kasih tanggapannya luar biasa dan respon juga tadi ini jadi satu diskusi yang menurut saya sangat produktif ya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan saja gitu bahwa kenapa Pandi hadir di sini untuk yang EID, karena tadi salah satunya adalah karena adanya disrupsi. Jadi tadi saya setuju dengan Pak John ya, yuk kita percepat. Nah gimana cara percepatnya gitu, karena kalau kita bicara yang make .id untuk Web3 ini, untuk digital identity ini, itu sudah jutaan. Mungkin kalau tanya sama audiens di sini yang Gen Z gitu ya, mungkin mereka biasa pakai MetaMask dan yang lain-lain gitu ya, ada CB dan lain-lain gitu. Pandi itu usianya sudah lebih dari 17 tahun, 18. User kita baru 1 juta nih, yang punya domain itu baru 1 juta. 1,2. Hah? 1,2. 1,2, ya naik 200.000. Tapi dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, kita sudah digunakan di global itu lebih dari 6 juta. Sekarang 12 juta. World ID juga baru klaim 12 juta. Ya, menurut saya ayo kita speed up.
karena ini tatarannya harusnya sudah implementasi. Ayo kita mari atur nanti di belakang seperti apa untuk tadi. Karena ada yang sektornya memang informal, ya nggak perlu diregulate. Tapi ada juga sektornya yang formal, silahkan diregulate. Tapi kita berangkat tadi mungkin satu hal yang saya mungkin tadi juga narasumber menyampaikan pentingnya, ini tergantung memakainya seperti apa ya, kembali lagi ke experience. Kita mau berikan experience seperti apa? Kalau banyak experience-nya ini kita memberikan satu kenyamanan, keamanan, kemudahan, mungkin itu jadi solusi. Jadi orang mau bayar convenient fee, quote unquote ya, bayar gitu ya, karena dia merasa aman. Tapi kalau saya datang ke warung, saya mau beli SIM card, terus ditanya KTP, terus KTP-nya di copy, terus gimana gitu kan. Tapi kalau pakai ini, kita bisa mengamankan gitu. Tapi kalau ditanya, ini sifatnya itu mandatori atau enggak, mungkin sifatnya ini adalah pilihan. Tadi convenient, satu experience. Jadi ini berikan ini sebagai satu pilihan buat masyarakat yang memang bisa menjadi satu keamanan. Dan kita nggak diem aja bahwa sekarang ini kita digunakan di dunia ini, kebetulan diblok sama Kominfo gitu ya, Komdigi. Jadi nggak ketahuan. Tapi sebenarnya itu udah jutaan yang menggunakan, yang kita gunakan ini. Jadi ayo, saya sebenarnya rada mau menyampaikan bahwa kita tuh dalam krisis. Tapi kita nggak sadar kalau kita itu sedang dalam posisi krisis. Semua ngambil biometrik kita, semua ngambil data kita, dan kita diam aja. Kenapa nggak kita bikin sendiri? Tadi sudah ada semua tadi, penyediaannya sudah ada, yuk kita garap gitu kan. Kita percepat gitu, Pak Imam, Pak Teguh, Bu Farah gitu. Jadi tadi kita bisa bicara nanti dengan DAO yang memungkinkan kita untuk punya satu konsensus bersama. Demikian mungkin dari tambahan dari saya, Prof. Terima kasih Pak Eri Punta. Soal elektronisasi Republik Indonesia, memang Pak Eri sesuai dengan namanya itu kan, elektronisasi Republik Indonesia diserahkan kepada beliau. Nah tapi Ibu Bapak sekalian, besok kita akan lakukan penajaman lebih lanjut. Jadi ini para pimpinan sudah memberikan fatwanya, besok kita akan pertajam lagi terkait hal ini. Lalu kemudian izin Ibu Bapak sekalian, dengan semangat multi stakeholder, akademisi, dari industri, lalu kemudian dari komunitas dan juga pemerintah. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Farah atau Pak Imam, yuk kita kolaborasi, mungkin bisa kita buat forum yang lebih kecil supaya lalu kemudian hal ini kita bisa percepat. Ibu Bapak sekalian, keempat orang ini sibuknya luar biasa tetapi masih mau memberikan waktunya untuk kita. Kita berikan aplaus kepada mereka semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Bapak. Namun sebelumnya boleh kami persilakan untuk dapat diberikan plakat terlebih dahulu kepada narasumber kami. Pak Yudo, monggo, silakan. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kami yang sudah mengisi jalannya sesi pada sore hari ini. Banyak sekali tadi yang dibahas ya, dan juga saya akan juga masih banyak pertanyaan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin nanti bisa ngobrol secara langsung dengan beliau. Untuk itu pertama kami persilakan Pak Yudo untuk dapat diberikan terlebih dahulu plakat kepada narasumber kami. Tentu saja kita masih ada satu lagi sesi panel kita di hari ini, jadi door prize, jadi jangan kemana-mana. Berfoto bersama terlebih dahulu sesaat lagi. Kami silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih kami aturkan untuk Bapak moderator kita yang sudah memandu sesi ini, juga keempat narasumber kami. Kami silakan.